Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Episode kali ini masih di babat tanah Jawa ya Mas Buli. Kita sebenarnya mau penelusuran atau ekspor, cuman hujan terus ini kondisinya. Hujan terus ya wis dewe syuting neng ini studio. Ya di studio apa adanya. Studionya kita. Terus episode kali ini kita akan bahas tentang apa Mas? Apakah kita akan membahas tentang dialog imajinernya Sabdo Palon dan Syekh Subagir ketika Islam masuk ke Jawa dulu ya? Iya. Ya mungkin itu episode kali ini. Jangan lupa tetap ikuti channel kami, subscribe, jangan lupa ya, biar mengikuti perkembangan channel kami tentang apa yang sedang kami bahas saat ini. Terus kita masuk ke materi saja Mas, menghemat waktu. Ini apa yang bisa kita bagi ilmu terhadap generasi saat ini tentang bagaimana Islam itu masuk di Jawa pertama kalinya ya. Iya, melalui Syekh Subagir tentunya. Itu tidak lepas dari kebudayaan di Jawa juga. Karena ini program baru atau kita tema baru ya. Tema baru. Di ya. playlist itu kan macam-macam, ada obrolan, ada penelusuran. Dan ini setelah kita dialog dengan Romo Rudi pas di Klaten, ya, kita menemukan satu tema yaitu dialog imajiner. Ya, dialog imajiner ini kita akan sedikit membahas tentang. Dan kita nanti akan ada edisi khusus untuk dialog imajiner di beberapa petilasan yang kita akan membawa pesan terhadap semuanya ya. Semuanya. Ini kita akan sore hari ini kita akan membahas tentang dialog imajiner Syekh Subagir dengan Sabdo Palon dengan kaitannya masuknya Islam pertama kali di Jawa ya Mas. Singkat cerita saja karena kita juga durasinya tidak lama. Jadi untuk dialog imajiner kali ini kita akan membahas seputar proses dialog itu dari Syekh Subagir dan juga Sabdo Palon. Atau biasa disebut dengan yang Semar ya. Yang itu di Gunung Tidar itu. Ya, di Gunung Tidar. Gunung Tidar itu pertemuannya di Gunung Tidar. Antara Sabdo Palon dengan Semar, Sabdo Palon Semar tadi dengan Syekh Subagir ya. Itu pertemuannya kan di Gunung Tidar. Karena pada untuk prosesnya itu Syekh Subagir yang diutus oleh Sultan Muhammad dari negeri Syam. Dari negeri Syam itu Sultan Muhammad mendapatkan sebuah wisik dari Gusti Kang Agaro Jagat. Gusti Agaro Jagat itu ya Gusti Allah gitu. Itu untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah itulah Sultan Muhammad mengutus Syekh Subagir. Sebelum Syekh Subagir ada utusan lain. Ada. Tapi karena di Pulau Jawa ini tergolong wingit dan juga angker juga, banyak yang meninggal di sini. Jadi utusan-utusan dari Sultan Muhammad sebelum Syekh Subagir ini banyak yang meninggal. Setelah itu Syekh Subagir lah diutus selanjutnya untuk ke tanah Jawa ini dari Sultan Muhammad untuk menyebarkan. Jadi untuk pertamanya itu membuat raja seperti raja itu batu yang ditanam itu untuk, dan itu udah dirituali sama Syekh Subagir. Dan di beberapa versi juga para jin, para coro demit, para danyangnya itu keluar dari tanah Jawa karena merasa kepanasan. Nah muncullah sosok Sabdo Palon Noyo Genggong di hadapan Syekh Subagir di Gunung Tidar ya. Karena Syekh Subagir ini ingin menyebarkan agama Islam, ditanyalah oleh Sabdo Palon Noyo Genggong. Kalau dalam bahasa ini versi imajiner ya ini kan. Kalau sebenarnya itu kan dalam bahasanya Sanskerta Jawa. Cuman ini kan di dialog versi imajiner dimanapun juga udah ada, versi tulisannya juga ada, bisa cek di Google. Dalam versi imajinernya kan di Syekh Subagir ditanya oleh Sabdo Palon. Iya.
dipertanyakan siapa Kisanak. Nah, Syekh Subakir menjelaskan bahwa dia adalah seorang utusan dari Sultan Muhammad untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Dan terus disengkal lagi dari Sabdo Palon. Bukankah di Jawa ini sudah ada agama Hindu? Jadi intinya sempat ada penolakan dari Sabdo Palon bahwa emang sebelum ini kan di Pulau Jawa ini udah ada agama yang bernama agama Hindu dan Buddha. Kapitayan sebelum ada Hindu dan Buddha itu Kapitayan ada terus Hindu dan Buddha. Terus itu setelah itu disengkal lagi, perdebatan lagi dari kedua belah pihak ini, dari Syekh Subakir dan juga Sabdo Palon itu berdebat, bukankah sebelum ada Hindu dan Buddha di tanah Jawa ini sudah ada kepercayaan Kapitayan, yaitu kepercayaan Jawa asli. Nah, setelah berselang perdebatan, akhirnya Syekh Subakir diperbolehkan untuk menyebarkan agama di Pulau Jawa. Dengan tentunya ada syarat-syarat khusus. Syaratnya sekitar ada 4 syarat, bahwa 4 syarat ini Islam apa? itu boleh yang pertama, masuk di sini. Yang pertama, Islam itu boleh masuk di sini. Iya, ada 4 syarat. Iya. Dari Sabdo Palon mengeluarkan 4 syarat. Syarat yang pertama bahwa orang Jawa, masyarakat Jawa kala itu tidak boleh dipaksa untuk memeluk keyakinan Islam. Iya. Pertama. Jadi, yang pertama tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Iya, ya. Jadi boleh disebarkan terus tapi tidak sifatnya tidak memaksa dan tidak ada pertumpahan darah. Terus yang kedua itu Syekh Subakir ketika mau membuat bangunan masjid harus dipadukan dengan corak luarnya Hindu Buddha Jawa, meskipun dalam Islam tapi struktur bangunannya harus ada kaitannya dengan budaya Hindu dan Jawa. Terus syarat yang ketiga, ketika mau mendirikan kerajaan Islam maka salah satunya harus dari Hindu. Ketika bapaknya Hindu maka ibunya Islam. Dan ketika ibunya Islam bapaknya Hindu, atau sebaliknya, bapaknya Islam ibunya dari Hindu. Itu ketika. Tapi syarat yang keempat ini yang sebenarnya yang paling berat. Jadi syarat yang keempat ini ada penolakan dari Syekh Subakir. Jadi untuk syarat yang keempat ini, sekalipun orang Jawa itu memeluk Islam, itu tidak boleh orang Jawa ke Arab-Araban. Jadi tidak boleh mengikuti bangsa ke Arab-Araban lah intinya. Tidak boleh seperti orang Arab, karena Jawa memiliki budaya tersendiri. Nah, syarat 1, 2, 3, 4 ini disetujui oleh Syekh Subakir. Disetujui. Setelah itu di syarat yang keempat, ketika ada suatu perkembangan zaman dan orang Jawa itu tidak intinya lupa dengan budaya, itu bukan kesalahan dari Syekh Subakir. Itu murni dari alam semesta. Perkembangan zaman. Nah, itu untuk yang berwenang, yang berwenang untuk itu adalah Gusti Allah Kang Agarya Jagat. Jadi tergantung kehendak yang kuasa, apapun yang terjadi pada saat itu. Itu untuk versi dialog, untuk penjabaran dialog imajiner versi Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Karena sebelum Islam masuk kan sebenarnya kebudayaan Jawa ini atau Kapitayan itu kepercayaannya orang-orang Jawa dulu kan hampir sama dengan Islam, karena orang Jawa itu memiliki sanggar pamujan namanya. Sanggar pamujan itu untuk berdoa. Bahasanya untuk berdoa. Dan orang Jawa mempercayai zat tan kena kinoyo ngopo. Jadi tidak bisa digambarkan oleh apapun. Nah, jadi artinya sama dengan Allah ya. Iya, sama. Bukan dengan gambaran seperti yang tidak bisa digambarkan dengan sesuatu ya. Iya. Makanya istilah kalau orang Jawa itu suwung. Sejatinya kalau untuk berarti suwung, padahal sejatinya suwung itu isi itu tadi. Jadi ada namanya sanggar pamujan, terus ada ruangan yang
di situ suwung. Nah, orang Jawa barang mempercayai bahwa suwung itu tadi itu ada zat, jadi ada Gusti Kang Karya Jagat, bahwa Sang Pencipta ada di situ untuk penjabarannya seperti itu. Ya. Jadi memang budaya Islam dan Jawa itu sangat melekat di Jawa ya, artinya Islam yang mungkin kita akan juga bahas namanya kejawen juga, karena kaitannya juga ada dengan hubungan ini juga nantinya. Iya, ada kaitannya dengan jadi memang sebelum adanya agama Hindu dan Buddha itu, kalau di Jawa sudah ada Kapitayan itu tadi ya Mas ya. Kapitayan itu yang mempercayai bahwa adanya Tan Keno Kinoyo tadi itu ya suatu zat yang tidak bisa digambarkan oleh apapun itu. Jadi sebenarnya mereka sebelum adanya Hindu dan Buddha pun dia juga mempercayai Gusti Karya Jagat itu tadi ya. Sebenarnya ketemu. Jadi kalau para budayawan itu sebenarnya kalau ini di versi kami di Islam sendiri sama Jawa itu seperti tumbuh ketemu tutuk itu. Jadi ajarannya itu ya hampir sama. Kaitannya sama secara hakikat, secara makrifat pun sama. Secara pernah saya ikuti juga perkembangan, bukan ya istilahnya saya ikuti berita bahwa ya sedikit bacaan itu saya lihat itu apa ya istilahnya menarik ketika Sabto Palon juga berterima kasih terhadap Islam. Dengan adanya Islam itu Jawa, kebudayaan mereka sampai sekarang tidak hilang. Iya. Jadi menjaga walaupun ada Islam tapi tetap menjaga dengan namanya kebudayaan Jawa yang masih melekat di ini sampai sekarang. Jadi mungkin ada hikmahnya juga beliau istilahnya Sabto Palon tadi istilahnya punya ini ya, punya apa jenenge, syarat yang harus diakomodir dengan disatukan dengan itu tadi ya Mas Bulio. Ya tapi kalau untuk di versi lain mungkin Sabto Palon itu berwujud seperti manusia. Tapi kalau yang kita pelajari bahwa Sabto Palon atau yang Semar itu perwujudannya adalah sebuah energi toh. Iya. Energi dan itu bisa dirasakan kalau energi itu. Jadi kalau di versi mungkin itu adalah kiasan atau apa, itu perwujudan dari energi tapi menggambarkan sosok Sabto. Iya. Yes, mungkin untuk episode kali ini tentang apa itu diskusi kita kali ini tentang ini mungkin cukup sekian Mas. Nanti kita akan ulas tentang apa namanya materi kita ya, apa namanya yang dialog imajiner yang akan di tempat-tempat yang lebih menarik. Nanti akan ada waktunya dengan Romo Rudi nanti. Jadi kita di tempat mana Romo bisa berdialog imajiner dengan para leluhur pembunan yang ada di sekitar sana. Mungkin episode kali ini yang menguak tentang diskusi dialog imajiner tentang Syekh Subakir dan Sabto Palon mungkin itu dulu Mas. Boleh mungkin kita banyak kurangnya dengan mengupas tentang ini ya, mohon maaf, tapi tetap di channel kita di Babat Tanah Jawa. Bagaimana jangan lupa ini nanti ada sebuah pesan yang harus disampaikan kepada generasi berikutnya bahwa awalnya masuk Islam di Jawa juga sedikit banyak cerita tentang ini.